Hai, Assalamualaikum. Bertemu dengan saya lagi dalam channel pembelajaran Sahabat Matematika Channel, yang pasti kita akan belajar matematika. Sebelumnya di edisi yang lalu sudah kita janjikan bahwa kita akan melanjutkan pembahasan materi pola bilangan dengan subtopik mengeneralisasi pola barisan bilangan. Maka selengkapnya mari kita ikuti sajian berikut. Mengeneralisasi pola barisan bilangan. Saya punya contoh kasus yang pertama. Dipunyai barisan bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Permasalahan A. Bagaimana cara menentukan nilai suku ke-50 misalnya tanpa harus menulis semua sukunya sampai ke-50. Yang B. Bagaimana rumus umum suku ke N dari barisan itu? Nah, kita harus kembali mengingat ke belakang sebelum pembahasan ini. Ketika kita belajar pengertian barisan, di sana telah dijelaskan sifat dari barisan bilangan itu selalu punya keteraturan pola. Maka tugas kita di sini adalah mengamati keteraturan pola itu. Maka mari kita amati bersama. Ini kita misalkan U1, U2, U3, U4 menyatakan suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, dan suku ke-4. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk persamaan suku dari suku pertama sampai suku ke-4. Seperti tampak pada layar. Nah, setelah itu kita perhatikan antara nilai dari masing-masing suku dan bilangan indeks dari U yang menyatakan posisi suku itu. Ketika indeks U1 nilai sukunya 2, ketika indeks U2 nilai sukunya 4, ketika nilai U3 nilai sukunya 6, dan ketika indeks U4 nilai sukunya 8. Ada hubungan apa? 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6, 4 jadi 8. Apa? Apa hubungannya? Kelipatan. Kelipatan berapa? Atau berapa kalinya? Ya, kita lihat. Coba. 1 menjadi 2 itu berapa kali? Oh, 2 kali. 2 jadi 4. 2 kali juga. 3 jadi 6. 2 kali juga. 4 jadi 8. 2 kali juga. Nah, sekarang kita perhatikan dengan seksama pola yang telah terbentuk, yang dia dinyatakan dalam bentuk perkalian. Nilai dari masing-masing suku setelah dinyatakan sebagai bentuk perkalian ternyata didapatkan pasangan faktor. Faktor yang pertama semua sama, yaitu 2. Sedangkan faktor yang kedua nilainya kalau kita perhatikan nilainya sama dengan indeks, ya, sama dengan indeks, semua sama. Nah, dengan demikian sudah kita mendapatkan satu keterangan yang cukup membantu kita untuk menjawab pertanyaan bagaimana dengan suku ke-50 tanpa kita meneruskan sukunya. Suku ke-50 kalau kita tulis adalah dalam bentuk simbol suku adalah U50. U1 2 kali 1, U2 2 kali 2, U3 2 kali 3, U4 2 kali 4. Kalau U50 2 kali siapa?
kali suatu bilangan yang sama dengan indeks seperti ini. Sama dengan indeks, sama dengan indeks. Terus. Nah, maka di sini yang sama dengan indeks yang 50. Nilainya 100. Nah, mudah kan? Belajar matematika itu bukan sesuatu yang sulit. Yang penting modalnya senang gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk permasalahan yang kedua atau B tadi? Yaitu diminta untuk mengeneralisasi menjadi rumus umum suku ke N. Suku ke N kalau kita tulis dalam bentuk simbol U berarti UN, kita tulis UN. UN berarti 2 kali, tadi 2 kali indeks. Indeksnya berapa ini? Atau siapa ini? Indeksnya N. Maka UN berarti 2 kali N. Atau UN sama dengan 2N. UN sama dengan 2 kali N atau UN sama dengan 2N ini adalah rumus umum yang menyatakan nilai suku ke N dari barisan 2468. Barisan 2468 disebut barisan bilangan genap. Nah, bagaimana? Paham ya? Sekarang saya punya kasus lagi yang tentu lebih menarik dan lebih menantang. Baik, kasus yang kedua. Tentukan rumus suku ke N atau UN dari barisan berikut 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau tadi bilangan genap, sekarang 1, 3, 5, 7 itu bilangan apa? Barisan bilangan ganjil. Nah, seperti tadi, mari kita nyatakan ya dalam bentuk persamaan suku. Setelah itu, tugas kita adalah mencari hubungan antara indeks dari U dengan bilangan yang menyatakan nilai suku itu. Coba, ini harus bilangan ganjil. Kalau tadi bilangan genap dimulai dari 2, kemudian 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau ini dimulai dari ya 1, 3, 5, 7. Ternyata dia itu dimulai sebelum bilangan genap. Suku pertama adalah sebelum bilangan genap yang pertama. Maka bisa kita tulis U1 itu adalah bilangan genap pertama dikurangi 1. Ya, karena bilangan asli itu kan urut 1, 2, 3 kan perubahannya pertambahannya kan 1, 1. Kalau mundur 1 langkah berarti dikurangi 1. Ya. U1 adalah bilangan ganjil pertama. Bilangan ganjil pertama itu posisinya adalah sebelum bilangan genap pertama. Berarti jarak antara bilangan genap dan bilangan ganjil yang berurutan itu selalu 1. Kalau sebelum bilangan genap yang pertama yaitu sebelum 2 adalah 2 dikurangi 1. Suku kedua 3. 3 itu sebelum bilangan genap kedua, sebelum 4. Berarti U2 kita tulis sebagai 4 dikurangi 1. Suku ketiga 5. 5 itu adalah sebelum bilangan genap yang ketiga yaitu 6. Berarti U3 kita tulis 6 dikurangi 1. Demikian juga U4 kita tulis 7 itu sebagai 8 dikurangi 1. Nah, sekarang sudah mulai ada tanda-tanda keteraturan itu. Ini pengurangnya terus sama 1. Nah, ini yang dikurangi 2, 4, 6, 8 tadi adalah bilangan genap. Bilangan genap tadi sudah kita dapatkan bahwa bilangan genap itu nilainya selalu 2 kali indeks. Maka kita nyatakan saja. Nah, ini 2 min 1 kita tulis 2 kali 1 min 1. Ini bilangan genap kita nyatakan sebagai bentuk perkalian. 4 dikurangi 1 kita tulis 2 kali 2 dikurangi 1. 6 dikurangi 1 kita tulis
6 sebagai 2 kali 3 demikian juga 8. Demikian juga 8 kita tulis sebagai 2 kali 4. Nah, sehingga 8 dikurang 1 adalah 2 kali 4 min 1. Nah, sekarang perhatikan. Bilang indeksnya 1. Nah, ternyata apa? Polanya selalu 2 kali bilangan indeks dikurangi 1. Konsisten polanya. Dari sifat pola yang konsisten ini, maka dengan mudah kita bisa menentukan nilai suku ke n, yaitu UN. 2 kali indeks n dikurangi 1 atau UN sama dengan 2n min 1. UN sama dengan 2n min 1 ini adalah rumus umum nilai suku ke n dari barisan bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya atau barisan bilangan ganjil. Dan sudah kita berikan contoh 2 kasus. Yang pertama barisan bilangan genap, yang kedua barisan bilangan ganjil. Sudah kita generalisasi menjadi bentuk umum atau rumus untuk menentukan nilai suku ke n dari barisan. Untuk lebih mempertajam daya analisis kita, kreativitas kita akan coba untuk sajikan lagi sebuah barisan yang mungkin relatif lebih membutuhkan daya analisis yang relatif tinggi dibandingkan sebelumnya, karena tidak sesederhana yang sebelumnya. Anda penasaran? Tertarik? Oke. Untuk kali ini, contoh kasus 3, tentukan nilai suku ke-20 dan rumus suku ke n atau UN dari barisan bilangan 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Seperti biasa, kita nyatakan dalam bentuk persamaan suku. Ya. Sudah kita nyatakan dari U1 sampai U5 masing-masing nilainya 1, 2, 4, 8 dan 16. Kita harus mencari hubungan antara setiap nilai dengan indeks dari sukunya. Nah, hubungan itu bisa dinyatakan sebagai bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, atau yang lainnya seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Nah, kalau ini kita nyatakan sebagai bentuk penjumlahan untuk mendapatkan pola yang konsisten, tampaknya tidak mungkin. Pengurangan pun sama, tidak mungkin. Perkalian, rasanya juga kita tidak mendapatkan pola yang konsisten. Sekarang coba kita amati, ada bilangan yang istimewa dari suku kedua sampai suku kelima. 2, 4, 8, 16. 2, 4, 8, dan 16 ini ada benang merah antara satu dengan yang lain. Nah, coba kita lihat dengan faktorisasi prima. 1 tidak punya faktor prima. 2 punya faktor prima 2. 4 punya faktor prima 2 berulang 2 kali. 8 punya faktor prima 2 berulang 3 kali. Dan 16 punya faktor prima 2 berulang 4 kali. Nah, dengan demikian ada hubungan antara nilai suku yang satu dengan suku yang lain yang masing-masing dibentuk oleh faktor prima 2. Nah, kalau kita mengingat waktu di SD dan juga di kelas 7 menyatakan suatu bilangan dalam bentuk faktorisasi prima, kita mulai dari bawah yaitu suku kelima. Suku kelima 16. 16 di sini faktorisasi primanya menghasilkan 2 sebanyak 4 buah. Maka 16 atau U5 kita nyatakan sebagai
2 pangkat 4. 8. Faktorisasi primanya 2 berulang sebanyak 3 kali. Maka kita tulis U4 sama dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya 4. Faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2. Bagaimana dengan U2? Di sini faktorisasi primanya hanya 2. Ya kita tulis 2 pangkat 1. Karena 2 pangkat 1 itu 2. Terus bagaimana dengan 1 yang dia tidak punya faktorisasi prima? Nah, kita lihat pola pangkat di sini. Suku kelima pangkatnya 4. Suku keempat pangkatnya 3. Suku ketiga pangkatnya 2. Suku kedua pangkatnya 1. Ternyata ini dari satu suku mundur, setiap satu suku ke belakang pangkatnya berkurang 1. Maka U1 bisa kita nyatakan sebagai bentuk faktorisasi prima pangkat 0. Ingat, di kelas 7 ketika membicarakan bilangan berpangkat, bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya selalu sama dengan 1, dengan catatan bilangan itu bukan 0. Ya. Bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Maka 1 ini kita nyatakan sebagai 2 pangkat 0. Kenapa milih 2? Karena yang lain bilangan pokoknya menggunakan bilangan pokok 2 supaya polanya sama atau identik. Nah, sekarang sudah mulai tampak hubungan antara indeks dari masing-masing suku dengan bilangan yang menyatakan nilai dari masing-masing suku setelah dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat suatu bilangan. Maka untuk mendapatkan pola yang nanti mudah untuk kita generalisasi menjadi bentuk umum, tugas kita adalah mengubah bilangan pangkat ini menjadi satu bentuk operasi yang konsisten. Kembali perhatikan hubungan antara nilai yang sudah dinyatakan dalam bentuk pangkat dengan indeksnya. U1 dia berindeks 1 sama dengan 2 pangkat 0. U2 berindeks 2 sama dengan 2 pangkat 1. U3 dengan indeks 3 sama dengan 2 pangkat 2. U4 sama dengan 2 pangkat 3 dan U5 2 pangkat 4. Ternyata polanya setiap suku merupakan bentuk bilangan berpangkat dengan basis tetap. Basis itu bilangan pokok tetap, yaitu 2. Sedangkan pangkatnya itu bergerak dari 0, 1, 2, 3, 4. Kita lihat hubungannya dengan indeks 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata pangkat dari bilangan berpangkat itu nilainya 1 kurangnya dari indeks. 0, 1 kurangnya dari 1. 1 kurangnya dari 2. 2, 1 kurangnya dari 3. 3, 1 kurangnya dari 4. 4, 1 kurangnya dari 5. Jadi pangkatnya selalu bernilai 1 kurangnya dari bilangan indeks masing-masing. Nah, sehingga bisa kita tulis U1 kita tulis sebagai 2 dipangkat 1 dikurangi 1. U2 kita tulis 2 pangkat 2 dikurangi 1. Ingat, bilangan indeks dikurangi 1. U3 kita tulis 2 pangkat 3 dikurangi 1. U4 2 pangkat 4 dikurangi 1. Dan U5 2 pangkat 5 dikurangi 1. Nah, semua suku sudah kita nyatakan sebagai bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok atau bilangan basis 2, sedangkan pangkat masing-masing adalah indeks masing-masing dikurangi 1. Dari sini, maka kita bisa
menentukan berapa nilai dari suku yang ke-20. Suku yang ke-20 berarti U20 sama dengan 2 pangkat titik-titik. Siapa titik-titik itu? Titik-titik itu adalah bilangan yang nilainya 1 kurangnya dari indeks, yaitu 20. Siapa bilangan yang 1 kurangnya dari 20? 19. Ya, 2 pangkat 19. Kalau dihitung hasilnya 524.288. Untuk yang bagian terakhir yaitu mengeneralisasi pola keteraturan dari setiap suku barisan bilangan ini menjadi rumus umum untuk suku ke N. Untuk suku ke N ya kita nyatakan sebagai UN. UN sama dengan 2 pangkat sesuatu. Tadi sudah kita dapatkan pola sesuatu sebagai pangkat itu nilainya selalu 1 kurangnya dari indeks. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar terkait seperti ini. Nah, indeksnya N, 1 kurangnya dari N. Nah, 1 kurangnya dari N. Kalau kita melihat pola ini selalu bilangan indeks dikurangi 1. Karena indeksnya N, maka pangkat dari 2 adalah N dikurangi 1. Jadi rumus umum nilai suku ke N dari barisan bilangan yang disajikan tadi adalah UN sama dengan 2 dipangkatkan N-1. Selesai sudah? Terjawab sudah? Terpecahkan sudah permasalahan untuk kasus yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, bahwa simpulannya ketika kita akan mengeneralisasi suatu barisan bilangan untuk menjadi rumus umum nilai suku ke N, tugas kita adalah bagaimana kita mencari hubungan antara bilangan-bilangan indeks yang menyatakan posisi dari suku dengan bilangan nilai yang kemudian kita nyatakan dalam operasi tertentu yang konsisten sehingga bisa ditarik kesimpulan menjadi rumus umum. Penguasaan kita di materi kali ini adalah menjadi prasyarat untuk melangkah ke subtopik berikutnya, yaitu mengeneralisasi pola konfigurasi suatu objek.